What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Kali ini gue syuting nggak terlalu malam, nggak terlalu subuh teman-teman. Buat subscribers Rio Gandhi, pasti tahu banget di mana Rio Gandhi itu suka syuting subuh-subuh. Nah, sekarang jam setengah 12 malam teman-teman. Ini masih fresh banget, sekarang gue syuting hari Sabtu tanggal 20 Juli. Dan kemungkinan besar akan gue langsung upload di hari Minggu, tanggal 21 berarti ya. Nah, di sini gue akan bahas mengenai cara iklan di Shopee terbaru di tahun 2024. Dan ini kemungkinan bakal kepake cukup panjang karena Shopee sendiri baru update banget iklannya. Jadi gue pengen bahas di sini supaya kalian cukup update dan apa yang harus kalian lakukan untuk kalian yang semua nih yang jualan online di toko online di Shopee. Jadi kalian penasaran kan dengan iklan baru Shopee yang dimana bisa membuat orderan kalian semakin legit? Apalagi algoritma Shopee udah update kan dari penempatan posisi iklan produk dan juga tipe iklan Shopee. Angkat tangan buat kalian semua yang penasaran banget dan sampai saat ini masih menunggu gua untuk memberikan video ini untuk kalian. Dan kalian juga masih bingung banget, ini kenapa settingan gue jadi jelek kok orderan gue turun, kok traffic gue turun, gue harus apa, ada iklan apa yang harus gue update. Pas banget, gue akan update video ini khusus untuk lu orang semua teman-teman. Jadi lebih tepatnya di bulan Mei sampai Juli secara bertahap, banyak seller yang iklannya kok jadi jelek, orderan dan traffic menurun. Maka dari itu gue pengen bahas di sini. Penasaran? Like dulu boleh kali. Oke guys, sebelum gue lanjut video ini lebih lanjut, dan kalian jangan skip video ini kebiasaan, takutnya kalian nanti jadi bingung teman-teman. Oke, gue mau kalian untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. New algorithm, new setup. Nah, gue ada dua opsi buat kalian. Produk yang sudah diiklanin. Untuk produk yang diiklankan sendiri terbagi atas 3 tipe. 3 tipe produk ini yang menghasilkan good CVR, normal CVR, dan bad CVR. Di sini gue kasih contohnya ya teman-teman ya. Kalau untuk good CVR di sini mendapatkan efektivitas iklan atau ROAS di 16, kemudian untuk normal CVR untuk ROAS-nya di 8, dan untuk bad CVR itu di 4,87. Buat gue pribadi, normalnya sendiri kan kalau kita ngomong normal CVR itu 8 sampai 11 atau 8 sampai 12 lah. Kalau misalnya good CVR itu di atas itu, kalau bad CVR biasanya di bawah 5 atau di bawah 6. Cuman tergantung lagi nih, harga produk kalian berapa, atau mungkin margin kalian berapa juga, itu juga tergantung. Intinya secara gambaran umum seperti itu ya, karena kan gue nggak tahu nih, harga jual kalian berapa dan margin kalian per produk tuh berapa, jadi gue nggak tahu. Gue nggak bisa bilang ini jadi patokan utama, bukan seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini, lebih baik kalian bener-bener cek dalam 2 bulan terakhir. Kalian harus cek semuanya, bener-bener semuanya ya. Lebih tepatnya cek semua iklan kalian, meskipun bagus ataupun jelek, semuanya harus dicek, karena biasanya ada settingan yang berubah. Baiknya kalian cross-check. Lalu yang kedua, produk yang belum diiklankan. Nah, untuk produk yang belum diiklankan ini jauh lebih enak karena kalian tidak perlu rombak, atau lebih tepatnya kalian cukup memilih produk yang bisa kalian iklanin. Nah, dalam tahap ini lebih baik ketika kalian memilih produk yang mau kalian iklanin, kalian nggak usah takut dan nggak usah ragu. Ya udah kalian coba aja karena kan di sini tujuannya untuk testing. Nah, jadinya boleh-boleh aja untuk kalian iklanin. Jadi tadi ada 2 ya. Produk yang sudah diiklankan dengan 3 tipe tadi, atau produk yang belum diiklankan. Jadi kalau kita ngebahas di poin nomor 1 tadi, new algorithm, new setup, berarti karena algoritma baru, kalian harus cross-check semua produk kalian yang sudah diiklankan, supaya kalian dapat evaluasi ulang. Meskipun bagus ya teman-teman, nah, secara data bagus, tetap kalian harus cek satu persatu. Oke teman-teman ya, jadi bener-bener kalian cek satu persatu, bukan cuma lihat gambaran depannya doang. Kalian klik iklannya, kalian cek, ini feedbacknya gimana untuk 2 bulan terakhir. Untuk produk yang belum diiklanin, silahkan kalian iklankan. Lalu untuk produk yang sudah diiklankan, kalian cross-check lagi nih kata kuncinya, atau mungkin tipe iklannya, pencarian kah, rekomendasi kah, atau otomatis kah. Kalian semua cek. Lalu kalian bisa adjust ulang. Traffic, order, and CVR. Coba kalian cross-check traffic dan order kalian untuk mengecek CVR toko kalian. Normalnya, CVR itu kan 1%. Lumayan itu 2%. Cuma tergantung kategori kalian. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan ya. Kalian pahami kategori kalian itu CVR-nya di angka buruk, normal, atau bagus. Ingat ya teman-teman ya, di sini kan gue bilang normalnya itu 1-2%. Bisa dibilang 1% udah ya oke lah standar, 2% itu udah lumayan. Lebih baik lagi tuh kalau di atas 2%. Tapi kan again, tiap kategori itu punya beda-beda standar CVR, atau mungkin harga produk kalian juga di angka berapa. Nah, di sini gue akan kasih kalian contohnya untuk toko yang akan gue bahas ini kayak gimana. Di sini mendapatkan
tingkat konversi di 5,18%, dan total pengunjung 24.357. Tadi kalian bisa lihat di pesanan 1.289 di omset 83 jutaan. Nah, untuk toko ini sendiri, ini kategori home and living yang berfokus ke storage atau penyimpanan dengan range harga 50.000 sampai 100.000 per produk. Di sini gue mendapatkan CVR di angka sekian. Nah, karena biasanya tadi gue bilang, untuk kategori toko ini khusus home and living yang berfokus kepada storage, itu conversion rate-nya biasa di 2-3%. Nah, cuman kalau dalam case ini, dalam hitungan tanggal 15-19 Juli 2024, dalam 5 hari, ini mendapatkan traffic per hari sekitar 4.000 sampai 5.500. Ini udah tergolong cukup tinggi untuk hariannya. Namun kalau pertanyaan kalian, masih bisa gak sih lebih tinggi pengunjungnya? Atau mungkin dari segi CVR-nya, ya jelas bisa, tergantung level toko kalian itu di mana. Nah, dari sini kalian dapat evaluasi baru nih, dan kalian bisa ngecek dari level toko kalian saat ini, dan kalian harus cek lebih tepatnya di bulan Juli ya, karena kan baru update algoritmanya, jadi kalian ngeceknya per bulan Juli. Kalian lihat, kalian butuhnya apa nih? Butuhnya di pengunjung kah, atau traffic, atau butuhnya di orderan kah, atau untuk menaikkan CVR kalian? Kalian cross-check semuanya, dan kalian tentukanlah ketika kalian mau eksekusi iklan, tujuan kalian kemana? Lebih ke mana tadi? Nah, kalau misalnya level toko kalian sudah baik, atau sudah bagus, atau mungkin udah sesuai dengan target kalian, maka kalian bisa menggunakan objektivitasnya tiga-tiganya untuk membuat toko kalian tuh lebih berkembang lagi. Tapi kalau misalnya contoh, trafficnya oke, CVR kurang, berarti objektif kalian adalah naikin CVR. Nah, jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Type of ads. Nah, untuk tipe iklan sendiri, kan kita sekarang bisa lihat ya, tipe iklan di Shopee itu cukup variatif dan cukup banyak, yang dimana gua seneng banget. Rio Gandhi itu sangat-sangat senang untuk mengeksplor soal iklan. Makanya klien-klien gue itu menyerahkan tokonya ke gua untuk gua benerin iklannya dan gua yang maintain toko-toko mereka. Nah, tiap kategori gue udah pegang semua. Jadi gue ada berbagai klien dari berbagai kota dan berbagai kategori. Bener-bener hampir semua kategori gue pegang, dan ini menarik banget. Jadi gue mengetahui audiensnya gimana, market saat ini kayak gimana, sehingga gue tahu nih eksekusi lebih lanjutnya gimana, dan gue tahu banget update-update-nya gimana. That's why Rio Gandhi akan membantu kalian. Jadi saran dari gue, setelah kalian udah adjust semua iklan kalian, gue menyarankan untuk kalian menggunakan modal harian rendah terlebih dahulu. Mungkin bisa start di 10-15 ribu per produk. Dan untuk produk yang diiklankan pun tidak usah terlalu agresif, cukup 8-15 produk. Kecuali ada produk yang sudah bagus dari segi iklannya atau ads-nya, terus kalian boleh tambah lagi nih 5-8 produk lagi. Oke gitu ya, kalau misalnya kalian produknya itu belum diiklankan atau iklannya baru sedikit, kalian bisa tambah jadi 10-15 produk. Terserah kalian pilihnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ternyata produk kalian yang diiklankan sudah lebih dari itu, kalian bisa tambahkan lagi nih 5-8 produk tambahan untuk kalian cross-check lagi dan untuk menggunakan tipe iklan terbaru di Shopee dan memahami algoritma terbaru. Jadi bisa kalian tambahkan lagi. Jangan pelit, karena kalian di sini tujuannya adalah untuk menaikkan toko. Kalian keluar biaya marketing, pasti dapetin traffic kok, tenang aja. Itu tidak ada hasil yang benar-benar nol. Lalu untuk modal, udah pasti pilih modal harian, periode iklan pilih tidak terbatas, dan penempatan iklan ini yang agak tricky. Kita bisa pilih semua pencarian dan rekomendasi. Saran dari gua sih, kalian bisa fokus ke pencarian atau rekomendasi saja. Jangan pilih semua. Namun, kalau misalnya produk kalian memang sudah bagus dari segi pencarian dan rekomendasi, atau feedback dari market sudah bagus, kalian boleh nih pakai tipe yang semua. Untuk mode tipe iklan sendiri, gue menyarankan tetap mode manual, agar dapat kalian analisa dan eksekusi lebih baik ke depannya. Namun kalau misalnya kalian udah buntu banget nih, atau mungkin nggak ada waktu lebih, kalian bisa nih pakai otomatis atau tambahan GMV Max dengan pengaturan efektivitas iklan sesuai dengan target ROAS kalian. Nah, ingat ya tadi ya, jadi gue menyarankan kalian menggunakan pencarian atau rekomendasi aja, bukan pilih semuanya. Lalu kalian ketika udah menemukan, oke pencarian oke, atau rekomendasi oke, nah kalian boleh nih pakai yang semua. Dan kalau misalnya kalian udah buntu banget nih, kayaknya kok jelek banget nih iklannya, kok kayaknya nggak berkembang-berkembang, atau mungkin gue nggak bisa ekspor, kalian boleh coba yang otomatis. Dan otomatis terbagi atas dua, otomatis biasa atau otomatis GMV Max. Nah, untuk lebih detailnya, gue berjanji gue akan update 1-2 hari lagi, videonya akan gue upload mengenai lebih detail mengenai fitur baru di Shopee, mengenai GMV Max, terus ada hal-hal lain soal iklan yang akan gue update di situ. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh komen. Tertarik kok bahas GMV Max lebih detail. Nah, nanti kalau misalnya gue lihat komennya banyak, ya 1-2 hari lagi bakal gue upload video konten tentang ngebahas GMV Max.
Lagi posisi udah di editing sih, cuman gue masih ragu upload atau enggak ya. Jadi kalian boleh like dulu video ini dan komen sebanyak-banyaknya kok bahas GMV Max. Gue tunggu videonya. Nah, nanti akan gue update. Oke guys, jadi untuk settingan iklannya seperti itu. Jadi untuk algoritma terbaru di Shopee, itu tips dari gue teman-teman untuk kalian explore. Ingat, di-adjust penting banget dan kalian analisa. Dan penentuan produk dan tipe iklan itu benar-benar penting banget supaya toko kalian itu dapat berkembang di tahun 2024. Ingat, waktunya untuk kita ubah besar-besaran teman-teman. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru karena telah menonton video dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan jangan lupa buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau face-to-face online atau offline meeting, atau pengen gue datengin ke kantor kalian atau ke kota kalian, bisa hubungin ke nomor di bawah ini teman-teman. Itu khusus untuk pertanyaan jasa-jasa konsultan aja teman-teman ya, bukan pertanyaan lain. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga dapat membantu kalian. Rio Gandhi, peace out.